Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sabto Aji. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Rafiqul yang bermaterikan uji statistika non-parametrik. Uji non-parametrik. Suatu uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu yang pertama jenis pengukuran data, dua bentuk distribusi populasi. Uji statistika. Uji parametrik jika pertama skala interval atau rasio, yang kedua distribusi normal. Jenis uji statistika. Yang pertama uji statistika Z, I, dan F. Uji non-parametrik. Jika yang pertama skala nominal atau ordinal, yang kedua distribusi tidak diketahui. Jenis uji statistika yang pertama yaitu uji chi-square, uji tanda, uji ranking, uji Spearman rank korelatif. Slide ketiga yaitu uji non-parametrik. Kelebihan dari uji non-parametrik yang pertama digunakan pada data skala nominal atau ordinal. Digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Yang ketiga pada umumnya mulai dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan uji non-parametrik. Yang pertama yaitu ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Yang ketiga yaitu hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi sehingga hasilnya kurang powerful. Yang kedua yaitu uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif adanya perbedaan negatif. Slide keempat yaitu yaitu uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar daripada populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama, atau paired population. Prosedur uji non-parametrik mengikuti prosedur uji parametrik seperti yaitu yang pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Misalnya pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kerja karyawan. Ada lebih dari 50% probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training, sehingga OP sama dengan 0,50 dan HAP sama dengan P lebih besar daripada 0,50. Yang kedua memilih tingkat signifikan 1%, 5%, dan 10%. Yang ketiga menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan dan tanda negatif tidak ada penurunan karyawan. Bila kinerja sama sebelum dan sesudah kita beri tanda 0 tidak dimasukkan dalam uji karena sampel kecil, maka uji tanda menggunakan distribusi nominal, binominal. Slide kelima yaitu membuat keputusan. Yang keempat yaitu membuat keputusan. Misalnya N sama dengan 12, dua kalimat tidak berubah kinerja, maka jumlah N sama dengan 12. Lihat tabel probabilitas distribusi binominal dengan N sama dengan 12 dan P sama dengan 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapat probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikan 0,5, tetapi pernah sama yaitu 0,09. Jumlah kejadian sukses yaitu tanda positif dengan probabilitas kumulatif 0,9. Masuk ke slide 6 yaitu sebuah perusahaan asuransi syariah di Jakarta telah mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus menekan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawan dengan melakukan training terhadap karyawan. Bagian sales penjualan asuransi kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori yaitu rendah, sedang, tinggi. Diambil secara acak sebanyak 10 karyawan dan hasilnya sebagai berikut. Slide itu yaitu dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kerja karyawan bagian sales penjualan dengan tingkat signifikan oleh perusahaan? Masuk ke slide 7 yaitu yang pertama 1. HO sama dengan P lebih kurang dari sama dengan 0,50. P lebih besar daripada 0,50. Tingkat signifikan 5%. Nomor 3 ada 8 tanda positif dan ada 1 tanda negatif dan 1 tanda 0. 4. Uji tanda menggunakan distribusi binominal. Yang kelima membuat keputusan. Tanda positif dan negatif ada 9, maka N sama dengan 9. Probabilitas kumulatif mendekati 0,5 tidak pernah sama dengan tingkat signifikan 0,05 sebesar 0,020 dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7. Keputusan jika jumlah tanda positif 7, maka kita menolak hipotesis 0 dan sebaliknya gagal menolak hipotesis 0. Tanda positif 8 lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0, artinya training karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan.
Masuk slide depan yaitu uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel lebih besar dari 10. Untuk sampel besar ujinya mengikuti distribusi nominal berdasarkan distribusi Z sama dengan X lebih dari kurang 0,5 kurangi 0,5 N bagi 0,5 per tanda kurung N. Tanda persilatan dan kami kurang dari N sama dengan menggunakan formal. Tanda persilatan dan menggunakan formasi berikut. Masuk ke slide 9 yaitu Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang. Apakah menyukai rasa bawang atau asin? Sebanyak 10 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepuasan 5%. Apakah kita bisa menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan sesuai konsumen? Masuk ke slide 10 yaitu HO. P sama dengan 0, selera konsumen sama. P sama dengan tidak sama dengan 0,050 selera konsumen tidak sama. Tingkat signifikan 5%. Uji distribusi membuat keputusan nilai Z kritis dari sisi 0,0 adalah 1 plus kurang 1,96 tanda plus 70 lebih besar daripada 50. Nah, hitung sebagai berikut. Nilai Z hitung 1,9 kurang dari 1,96 sehingga kita akan melihat HO. Kesimpulan dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Masuk ke slide 11 yaitu uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda-tanda positif untuk observasi tidak ada atas seperti kemudian tanda negatif untuk observasi di bawah. Hipotesis median tidak sama dengan hipotesis median maka tandanya 0 sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Pada tahun 2013, median harga rumah tipe 36 di Jakarta adalah sebesar 330 juta. Departemen Pemasaran sebuah real estate di Jakarta ingin mengetahui apakah memang median harga rumah tipe 36 diambil secara acak dari 64 sampel yang ada 41 rumah tipe 36 mempunyai harga 330, 22 rumah harga di bawah 330 dan 1 rumah seharga 330 juta. Dengan tingkat signifikan apakah kita bisa menjelaskan bahwa median harga rumah tipe 36 di Jakarta telah berubah? Masuk slide 12 yaitu median 330 juta. Median tidak sama dengan 330 juta. Tingkat signifikan 5%. Uji estimasi kemudian keputusan nilai Z kritis diuji di sisi pada A. Sinus menunjukkan 5% adalah kurang lebih 1,96 tanda plus 41 lebih besar daripada 36 N per 2 maka nilai Z dihitung sebagai berikut. Nilai Z hitung 2,125 lebih besar 1,96 sehingga menurut kesimpulannya sampel cukup bukti bahwa median harga rumah tipe 36 telah berubah pada tahun 2014 di Jakarta. Uji non parametrik. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon itu mencari perbedaan skor antara dua sampel. Diambil mencari nilai absolut, melakukan ranking nilai absolut. Jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T digunakan untuk uji statistika membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan nilai T yang kita cari. Jika nilai T lebih besar daripada nilai kritis maka gagal menolak hipotesis 0 dan sebaliknya menolak hipotesis 0. Masuk ke slide 14 yaitu sebuah lembaga analisis keuangan yang mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2015 lebih baik dari tahun 2017. Untuk itu lembaga tersebut membandingkan rasio harga dan pendapatan price earning ratio atau PE ratio saham di Bursa Efek Indonesia kedua tahun tersebut sebanyak sampel 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa PE rasio tahun 2015 lebih baik dari tahun 2013? Masuk slide 15 yaitu HO tidak ada perbedaan PE rasio tahun 2013 dan 2015. HO PE rasio tahun 2015 lebih tinggi dari PE ratio tahun 2013. Tingkat signifikan pada 5%. Tingkat signifikan 5%. Uji statistika ranking pada Wilcoxon membuat keputusan nilai Wilcoxon kritis uji satu sisi pada signifikan 5% pada N sebesar 12 adalah 17. Tidak ada perbedaan 0 PE rasio tahun 2013 dan 2015 maka N nilai T terhubung dari nilai T hitung ada 5 yaitu nilai perbedaan ranking yang terkecil nilai T hitung 95 lebih kecil nilai kritisnya 17 sehingga kita melihat HU. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberikan bukti bahwa PE rasio tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013.
Masuk ke slide 16 yaitu uji ranking tanda Wilcon dengan program SPSS seperti di slide 16. Langsung saja masuk ke slide 17 yaitu uji Money Whitney Will on. Yang pertama yaitu memerlukan persyaratan bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Yang kedua, uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen atau Wilcon rank asumsi tes. Yang ketiga, data tidak distribusi normal. Masuk ke slide 18, uji Money-Whitney-Wilcon untuk sampel kecil. Prosedur untuk diuji sampel independen dan MVV sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking. Menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing. Mencari nilai statistika T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada. Membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun nilai kritis distribusi MWW sebagai buket T sama dengan N1 dalam kurang N1 N tambah N2 plus 1 min T. Nilai T dicari dari nilai kritis MWW. Nilai kritis T ini didasarkan pada jumlah pada jumlah sampel populasi pertama N1 dan jumlah sampel pada populasi kedua N1 dan tingkat signifikan yang dipilih. Jika nilai T lebih kecil dari atau lebih besar dari T1 maka menolak hipotesis nol, dan sebaliknya jika T di antara TU dan TL maka gagal menolak hipotesis nol. Masuk ke slide 19 yaitu ada dua kelas statistika yaitu kelas A, B diterapkan setiap semester. Masing-masing kelas sejumlah 75 mahasiswa. 5 nilai mahasiswa dari kedua kelas tersebut diambil secara random, hasilnya sebagai berikut. Dengan derajat kepercayaan masing-masing, apakah kita bisa menyimpulkan nilai statistika kedua kelas tersebut tidak sama? Yang pertama, HO nilai ujian statistika sama antara kelas A dan B. HA nilai uji statistika tidak sama antara kelas A dan B. Memilih tingkat signifikan pada tingkat signifikan 5%. Uji statistika MWW membuat keputusan nilai kritis TL sebesar 18 sehingga nilai T sebesar TU sama dengan 5 dalam kurung 5 tambah 5 tambah 1 sama kurang 18 sama dengan 37. Masuk ke slide 20. Nilai hitung adalah 24 yaitu jumlah ranking yang paling kecil pada kelas A. Nilai hitung sebesar 24 ini lebih besar dari 13 tetapi lebih kecil dari 37 sehingga kita akan melihat HO. Kesimpulan sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai uji statistika antara kelas A dan B. Masuk ke slide 21, uji non parametrik. Uji Money-Whitney-Wilcon untuk sampel besar. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistika MWW mengikuti Z. Adapun nilai Z hitung untuk uji MWW sampel sebagai berikut. Lembaga riset perusahaan otomatis Astra cabang Bandung ingin mengetahui apakah model sepeda motor Honda jenis manual dan otomatis setelah 4 tahun digunakan memang berbeda dalam jumlah jarak yang bisa ditempuh dalam kilometer per liternya. Sebanyak 12 sampel diambil secara acak untuk masing-masing yang model. Masuk ke slide 22 yaitu dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa model manual lebih irit daripada model otomatis dengan data seperti tabel berikut. Masuk ke slide 23 yaitu uji yang pertama, HO tidak ada perbedaan antara jarak tempuh per liternya antara sepeda motor manual dan matic. HE jarak tempuh per liternya sepeda motor manual lebih jauh daripada otomatis. Yang kedua, tingkat signifikan 5%. Uji statistika MWW sampel besar membuat keputusan nilai Z kritis dengan uji satu sisi pada tingkat signifikan 5% sebesar 1,65. Slide 24 yaitu tabel jarak dalam kilometer per liter sepeda motor manual dan matic. Nilai Z dihitung absolut 1,85 lebih besar dari nilai Z kritisnya absolut 1,65. Kesimpulannya bahwa sepeda motor Honda manual lebih irit dari sepeda motor matic. Slide 25 yaitu uji MWW dengan menggunakan progres SPSS seperti tabel berikut di slide 25. Langsung ke slide 26. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen.
Hipotesis 0 HO menyatakan bahwa sejumlah populasi mempunyai distribusi sama. Sedangkan hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa sejumlah populasi tidak punya distribusi yang sama. Masuk ke slide 20 yaitu nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan satu membawa semua sampel dikelompokkan menjadi satu, melakukan ranking jika ada ranking sama. Nilai dicari dengan rata-rata. Yang ketiga, ada pun formula mencari nilai hitung dari Kruskal-Wallis sebagai berikut. Masuk ke slide 28 yaitu seorang analisis di bidang keuangan ingin mengetahui apakah terjadi perbedaan tingkat keuntungan persen tingkat bank syariah milik pemerintah sebagai berikut: Mandiri, BNI, dan BRI. Jika distribusi populasi ketiga sampel tersebut tidak diketahui, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan ketiga bank syariah tersebut dengan tingkat signifikan 5%? Masuk ke slide 29, HO distribusi populasi adalah sama, HA distribusi populasi adalah tidak sama. Tingkat signifikan 5%, uji statistika, uji Kruskal-Wallis. 4. Membuat keputusan. Uji Kruskal-Wallis membuat distribusi X2 nilai kritis distribusi X2 dengan signifikan 5% dan DF sebesar K-1 sama dengan 3. Di mana K adalah 3 populasi besar 5,991 nilai statistika Kruskal-Wallis. Nilai Kruskal-Wallis sebesar 12,3927 lebih besar pada nilai kritis X pangkat 2 5,991 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya adalah perbedaan tingkat keuntungan antara ketiga bank tersebut. Di slide 30 yaitu uji Kruskal-Wallis dengan penggunaan program SPSS. Masuk ke slide 31 yaitu uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Besarnya keeratan hubungan antara dua variabel dibentuk dengan koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Formasi koefisien korelasi dari Spearman sebagai berikut: A sama dengan 1 min 6 sigma D pangkat 2 per N dalam kurung N pangkat 2 min 1. D sama dengan perbedaan ranking antara variabel N sama dengan jumlah observasi. Masuk ke slide 30 yaitu uji signifikan koefisien korelasi. Yang pertama, hipotesis 0 dari hipotesis alternatif sebagai berikut: HO sama dengan R 0 dan HOR tidak sama dengan 0. Hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel sehingga hipotesis alternatif mengatakan terdapat korelasi. Memilih tingkat signifikan pada tingkat signifikan 5%. Yang ketiga, menentukan uji statistika korelasi Spearman. Yang keempat, membuat keputusan. Uji statistika untuk sampel lebih dari 8 dan mengikuti distribusi dengan derajat kebebasan DF sebesar N-2. Adapun formulasi uji sebagai berikut: T sama dengan RS dalam pangkat N-2 per 1 min RS pangkat 2. RS nilai koefisien korelasi Spearman, N sama dengan nilai observasi. Masuk ke slide 33 yaitu perusahaan asuransi syariah atau takaful di Jakarta melakukan training terhadap karyawan bagian pemasaran. Ada datanya sebagai berikut. Yang A, hitunglah dan interpretasikan nilai koefisien korelasi. B, dengan signifikan 5%, apakah bisa ditemukan bahwa ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan karyawan. Masuk ke slide 34 yaitu nilai koefisien korelasi sebesar 0,939 dan bertanda positif. Angka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ranking hasil training dengan ranking hasil penjualan setelah training. Slide 35 yaitu uji signifikan koefisien korelasi. 1 HO sama dengan 0, R lebih besar sama dengan 0. HO mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil training dan rata-rata penjualan setelah training, dan HO mengatakan ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan. Kedua, memilih tingkat signifikan 5%, menentukan statistika korelasi Spearman. 4. Membuat keputusan nilai T kritis dengan satu sisi pada tingkat signifikan 5% dengan DF 8 sebesar 1,860, sedangkan nilai T hitungan sebesar sebagai berikut: T hitung 7,75 lebih besar nilai kritisnya daripada 1,860 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara ranking hasil training dengan ranking penjualan setelah training. Di slide 36 uji korelasi ranking Spearman dengan program SPSS. Masuk ke slide
37, yaitu terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.